apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan saya selalu merindukan agar teman-teman jika diberkati lewat channel YouTube ini, kita boleh saling berbagi kesaksian, kita boleh saling sharing pengalaman kita di dalam Tuhan, bagaimana firman yang sudah kita dengar menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saya percaya ada banyak dari antara kita yang memiliki kesaksian, bahkan doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Mari kita saling memberkati. Karena kita percaya ketika kita memiliki motivasi yang benar dengan tujuan agar orang lain diberkati lewat kesaksian hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan pasti akan mempercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, jangan segan-segan untuk menyaksikan kemenangan-kemenangan bahkan mujizat yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita di kolom komentar di channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tentunya di dalam kehidupan yang kita sedang jalani pada saat ini, masa-masa yang kita alami mulai dari kita lahir sampai mungkin saat ini sebagian besar dari antara kita ada yang mungkin remaja, dewasa, bahkan sudah di usia tua. Semua adalah orang-orang yang pernah produktif, bahkan mungkin saat ini adalah orang-orang produktif yang sedang berusaha, yang sedang mempunyai cita-cita masa depan dan sedang mempunyai satu visi, yang menjalani misi dan semuanya memiliki tujuan yang terbaik untuk dapat mengubah kehidupan yang dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa dengan tujuan agar menjadi lebih baik. Baik mungkin secara keuangan, baik mungkin juga secara kesehatan, baik mungkin juga secara kerohanian. Artinya dalam pekerjaan ini ada awal, ada akhirnya. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Haleluya. Aku di sini adalah Bapa di surga. Tuhan Allah kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ketika kita mendengar ayat ini dan membaca ayat ini, di sini kita memastikan bahwa ketika Tuhan mengerjakan misi yang diamanatkan Bapa kepadanya, Kristus tidak pernah mengerjakan segala sesuatu itu dengan tanggung-tanggung. Kristus tidak pernah mengerjakan segala sesuatu itu setengah-setengah, tetapi tentu saja diselesaikannya sampai tuntas. Dia memulai dan pada akhirnya, pada puncaknya, yaitu melalui pengorbanannya, yaitu Yesus Kristus di kayu salib, dan tentunya itu untuk menebus dosa kita semua umat manusia. Dia adalah awal dan akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang sudah berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Di sini kita melihat bahwa pekerjaan yang Tuhan lakukan pada waktu Yesus ada di muka bumi ini dari awal sudah dinubuatkan, dan firman Tuhan mulai dari perjanjian lama memang sudah menubuatkan tentang kedatangan Yesus ini. Bahkan akhirnya harus digenapi apapun resikonya, karena ini adalah tujuan awal dari Allah Bapa. Amanat yang harus dikerjakan oleh Kristus ini harus diselesaikan. Itu artinya teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama dengan apa yang sedang kita alami dan kita jalani pada saat ini di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa ini adalah berita buruknya, bahwa segala sesuatu itu sifatnya sementara. Tetapi kita juga harus mendengar dan menyikapi hal ini sebagai berita baik, bahwa benar ini semua hanya sifatnya sementara. Ketika kita ada dalam keadaan baik, segala sesuatu berjalan seperti apa yang kita inginkan, bahkan mungkin lebih daripada apa yang kita inginkan, kita bersuka cita, nikmatilah. Karena itu juga tidak akan berlangsung selamanya.
itu hanya berlangsung sementara. Karena ada waktunya nanti kita akan mengalami hal-hal tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi jangan khawatir. Kabar baiknya adalah kita percaya bahwa itu juga tidak akan berlangsung selamanya. Karena pekerjaan Tuhan dari awal, kita harus yakin juga penyertaan Tuhan di pertengahan bahkan sampai akhirnya. Bahkan Dia akan menyelesaikannya. Kata firman Tuhan di dalam Filipi tadi ayat 1 yang ke-6. Sampai pada akhir Kristus Yesus. Dan apa yang menjadi janji Tuhan harus kita yakini di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 bagian B. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Haleluya. Ini yang harus menjadi keyakinan kita teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sedikit pun kita menjadi orang-orang yang akhirnya kehilangan keberanian kita untuk menghampiri tahta Allah. Kehilangan keberanian kita untuk bisa mengaplikasikan iman kita hanya karena di tengah-tengah perjalanan kita sepertinya tidak lagi melihat tangan Tuhan sedikit pun. Kita tidak lagi melihat pertolongan Tuhan. Ingat, firman Tuhan berkata, dan ini harus kita imani sebagai janji Allah yang tidak akan mungkin tidak Dia tepati, bahwa Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Menyertai kita senantiasa. Tetap percaya bahwa keadaan buruk yang saat ini sedang kita alami itu sifatnya hanya sementara. Ingat, Tuhan ada di sana dan Dia sedang menantikan bahkan mengulurkan tangannya bagi kita. Tetapi pada saat ini, jika kita sedang ada di dalam keadaan yang sangat bersuka cita, semua impian kita sudah tercapai, bahkan kita sedang ada di puncak, berhati-hati jugalah bahwa itu tidak akan berlangsung selamanya. Karena ada waktunya juga kita pasti akan mengalami hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang akan mendatangkan air mata. Sebab itu kita harus ingat, ketika kita ada di puncak, ketika karir kita sedang baik, ketika semua sedang oke-oke saja, anak-anak kita semua sedang dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, lulus, masuk ke perguruan tinggi negeri yang hebat, dan mereka semua sudah tamat menjadi seperti apa yang sudah mereka cita-citakan sebelumnya. Puji Tuhan, kita syukuri. Tetapi ingat, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita menjadi angkuh, bahkan lupa diri, mulai merendahkan orang, menilai siapapun berdasarkan pencapaian-pencapaian di dalam hidupnya. Karena kita merasa bahwa apa yang sudah menjadi pencapaian kita pada saat ini harus menjadi ukuran bagi orang lain sebagai keberhasilan di dalam kehidupannya. Belum tentu teman-teman. Hati-hati, karena peribahasa mengatakan bahwa kehidupan itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Berhati-hatilah untuk kita tidak menjadi seorang yang sombong, menjadi seorang yang angkuh. Karena apa? Firman Tuhan berkata bahwa kita harus setia. Kita harus setia sampai mati. Setia kepada siapa? Setia kepada janji Tuhan. Itu di dalam Wahyu Pasal 2 ayat yang ke-10, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang yang setia kepada Tuhan adalah orang-orang yang tetap taat kepada firman Allah, yang tetap percaya dengan janji-janji Tuhan, yang tetap mau melakukan kehendak Tuhan, walaupun keadaan sedang tidak baik-baik saja, ataupun keadaan sedang baik-baik saja. Dan tentunya kita semua adalah orang-orang yang selalu ingin melihat pekerjaan Allah yang sudah dimulai itu sampai pada akhirnya nanti Dia pasti akan menyelesaikannya dengan begitu baik. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama kita tinggal dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti menyediakan dirinya. Tadi sudah kita baca di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ada yang harus kita perhatikan di sini, bahwa air kehidupan yang cuma-cuma itu tidak diberikan ke semua orang. Tetapi kepada siapa? Kata firman Tuhan, yang diberi minum dengan air kehidupan yang cuma-cuma itu hanya mereka yang haus. Haleluya. Hanya kepada mereka yang haus. Hanya kepada mereka yang tetap tinggal dekat Tuhan.
Hanya kepada orang-orang yang selalu ingin dipuaskan lewat kebenaran firman Tuhan. Hanya kepada orang-orang yang selalu haus ingin terhubung dengan Tuhan. Hanya kepada orang-orang yang selalu merindukan untuk duduk diam dekat bersama dengan Tuhan. Itulah yang akan diberi minum dengan mata air kehidupan yang cuma-cuma itu. Karena orang-orang yang tidak menghargakan mata air itu, jelas mereka tidak akan diberikan minum. Mereka tidak akan dipuaskan. Tetapi kepada orang-orang yang merasa hauslah. Bahkan di dalam Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tidak semua orang akan dipuaskan, teman-teman. Tetapi hanya mereka yang lapar, hanya mereka yang haus akan kebenaran, inilah yang akan dipuaskan. Seberapa haus kita pada saat ini? Ketika kita sedang di dalam kehausan, ya, ketika kita diberikan minuman sangat haus sekali, tentunya tegukan demi tegukan kita akan minum dengan begitu cepatnya. Untuk apa? Untuk segera memuaskan dahaga kita. Demikian juga dengan kehidupan kita, kerohanian kita. Ada saat di mana kita merasa kering. Ada saat di mana kita mulai kehilangan kepercayaan kita kepada janji-janji Allah. Tapi pada saat ini kita diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Minta kepada Tuhan, jangan malu ketika kita sedang menjadi orang-orang yang lapar. Ketika kita menjadi orang-orang yang sedang haus, yang butuh Tuhan, kita sangat mendambakan supaya Tuhan kembali memberikan kepuasan kepada hidup kita. Jangan merasa gengsi dan jangan biarkan kehausan itu terus-menerus ada di dalam kita hanya karena kita menolak mata air kehidupan yang cuma-cuma itu. Kenapa? Ada juga orang-orang yang sudah dalam keadaan haus, lapar akan kebenaran, tetapi mereka tetap menolak dan tidak mau menerima mata air kehidupan, minuman yang cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan. Mereka membiarkan dirinya tetap dalam keadaan kehausan. Mereka tetap memberikan dirinya dalam keadaan kelaparan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menjadi dehidrasi. Ketika mereka sudah kehilangan cairan, kekurangan cairan, akan begitu banyak penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh mereka. Dan seketika mungkin mereka akan pingsan. Dan lama-lama ketika mereka terus membiarkan mereka terdehidrasi, kekurangan cairan, lama-lama mereka akan mati. Demikian juga dengan kerohanian kita. Jika saat kita haus, dan sebenarnya titik itu adalah titik di mana kita harus kembali kepada Tuhan. Mempercayai janji Allah bahwa ketika Allah yang sudah memulai, bahwa dia pasti akan menyelesaikan dengan baik. Maka saat itu sebenarnya jangan gengsi. Kita memang sedang butuh Tuhan. Kita sedang butuh pemulihan dari Tuhan. Bahkan di dalam janji Tuhan Yesaya 46 ayat yang keempat berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Haleluya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang saya hormati sebagai orang-orang tua saya yang saat ini sudah memutih rambutnya, sudah di masa tua, mungkin sudah mulai merasa saya adalah orang yang tidak berguna lagi. Saya sudah tidak produktif lagi, saya tidak bisa lagi menghasilkan sesuatu, saya tidak lagi bisa memberikan uang yang banyak kepada anak-anak saya tidak bisa lagi memberikan tenaga saya untuk pekerjaan Tuhan. Sampai masa tuamu, kata firman Tuhan, aku tetap dia tetap Allah. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Orang-orang tua yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah merasa bahwa diri kita tidak lagi ada harganya oleh karena kita sudah tua. Dan sekarang orang-orang muda yang sedang dimajukan, ingat, ketika kita sudah tidak lagi dapat melakukan apa-apa, ya, mungkin kita hanya tinggal duduk. Kita menjadi pendoa. Jadilah pendoa bagi generasi ini. Jadilah pendoa, jadilah seorang pendoa bagi anak-anak kita. Jadilah seorang pendoa bagi keluarga besar kita. Jadilah seorang pendoa bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah seorang pendoa untuk siapa saja yang siap untuk didoakan.
Jangan berasa kecil karena kita tidak lagi bisa menghasilkan hal-hal yang wow seperti ketika kita masih muda, tetapi menjadi seorang pendoa. Ingat, doa itu berkuasa. Haleluya. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, aku telah melakukannya. Dari muda, dari mulai kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai masa putih rambut kita, Tuhan sudah melakukan penyertaannya bagi kita. Itu sebabnya dia tidak akan tinggalkan kita. Percayalah jemaat Tuhan yang kekasih, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia mau menanggung kita terus, kata firman Tuhan. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak secara kebetulan, mungkin ada di antara kita yang pada saat mendengar firman ini sedang di rumah sakit, sedang terbaring sakit. Mungkin kita merasa sudah tidak berguna lagi. Mungkin walaupun kita adalah orang-orang yang masih muda, tapi saat ini kita juga sedang terbaring lemah, sedang terbaring sakit oleh karena kondisi apapun. Atau mungkin saat ini kita adalah orang-orang yang sehat secara fisik, tetapi kita selalu direndahkan, selalu tidak dianggap. Apa yang kita buat rasanya tidak dihargai orang lain. Saya mau katakan, Allah sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam kita. Tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Jadilah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan. Dialah yang akan kembali memberikan kekuatan, penghiburan, kepuasan, bahkan akan meneguhkan kita sampai pada akhirnya nanti pekerjaan itu pasti akan selesai dengan baik. Karena sampai masa putih rambut kita, Tuhan menggendong kita. Dia tetap melakukannya dan mau menanggung kita terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Ini adalah puncaknya di mana Tuhan mau keselamatan itu menjadi milik orang-orang yang tetap bertahan dan setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Ingat, semuanya hanya sementara saja. Jangan khawatir. Jika saat ini sepertinya tidak ada jalan keluar di tengah-tengah permasalahan yang sedang engkau khawatir, yang sedang engkau hadapi, jangan khawatir. Itu hanya bersifat sementara. Ada tangan Tuhan yang akan mengeluarkan kita dari permasalahan ini. Dan jika kita percaya kepada kuasa Tuhan, dia pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Dia pasti akan berikan kesembuhan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Karena dia sudah memberikan tubuh yang sempurna, dia juga pasti akan memberikan kesembuhan secara jasmani. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Yang pada saat ini juga sedang mengalami masa-masa kesukaran, percayalah jika kita berjalan dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. Bahkan sesekali dia akan menggendong kita. Haleluya. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dia selalu ada di depan kita. Dia menantikan kita. Dan percayalah bahwa kuasa yang ada di dalam kita, yaitu kuasa Allah. Jika kita memulai segala sesuatu di dalam roh Allah, maka kuasa Allah yang ada di dalam kita, dan itu jauh lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang berhadapan dengan musuh kita, yang kita sedang bingung, bahkan mungkin merasa bahwa orang ini mungkin akan membuat masa depan saya hancur. Ingat, tidak ada yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Sehebat apapun manusianya, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka orang itu juga harus takluk dengan kekuatan kuasa Tuhan. Mari kita sama-sama menguatkan, mari kita sama-sama meneguhkan, mari kita sama-sama mempercayai setiap janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Haleluya. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Maka itu mari kita percaya, mari kita dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa hari ini saya boleh ada sebagaimana saya ada semua karena anugerah Tuhan. Besok saya percaya ketika Tuhan sudah memberkati saya hari ini, besok juga Tuhan pasti akan memberkati saya lebih lagi dibanding hari ini. Jika kita tetap mengatakan hal ini, maka kita yakin penyertaan Tuhan setiap hari pasti akan kita lihat,
kita rasakan, kita alami, dan kita juga pasti akan kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan apapun yang kita hasilkan, pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semua. Jangan khawatir dan jangan menjadi orang yang sombong, karena semua hanya bersifat sementara saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.